tugasmu sekarang. Yusuf sebagai penguasa. Puji Tuhan. Terus Sebelum datang tahun kelaparan itu, Iya. lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki ya, yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam Gion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. puji Tuhan. Iya. Kesimpulan dari Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, yang anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Puji Tuhan. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye arti rohani Manasye ialah Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Hal ini sudah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Kemudian fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Kita sudah melalui ini beberapa 2 minggu yang lalu. Puji Tuhan. Kemudian sekarang fase yang ketiga, Yusuf di dalam penjara, Kejadian pasal 40. Kita sudah memasuki fase yang ketiga. Amin. Kita sudah memasuki fase yang ketiga, yaitu Yusuf berada dalam penjara. Untuk fase yang ketiga ini sudah diawali dari Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Berarti akhir dari pasal 39. Namun satu hal yang harus kita ketahui adalah Yusuf sekalipun terpenjara, Yusuf hampir-hampir tidak merasakan kesusahan. Yusuf hampir-hampir tidak merasakan kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang berarti, sekalipun ia berada pada penjara yang paling dalam, yang disebut dengan liang tutupan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dunia ini sendiri sudah merupakan penjara yang sangat besar bagi gereja Tuhan, bagi kehidupan muda remaja, tanpa terkecuali. Puji Tuhan. Namun Yesus anak Allah telah membebaskan tawanan-tawanan sesuai dengan Efesus 4 ayat 8. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Kemudian pada ayat yang ke-9, Efesus 4 ayat 9 dikatakan di situ ia telah naik. Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, bumi yang terdalam, lembah yang terdalam. Dengan demikian terjadi kelepasan dosa atau terbebas dari rongrongan dosa dunia ini. Amin. Amin. Pendeknya, keberhasilan dari gereja Tuhan terletak pada pengalaman kematian dan kebangkitan dan Tuhan Yesus Kristus, yang juga merupakan pengalaman daripada pribadi Yusuf sendiri di dalam penjara, sebagai gambaran dari sengsara dan pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi sekalipun Yusuf berada di dalam penjara, hampir-hampir dia tidak merasakan kesusahan, hampir-hampir dia tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti. Pendeknya, pengalaman kematian itu menawan penjara sehingga terbebas dari belenggu dosa dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan.
Sekarang kita akan memasuki ayat pasal dan ayat yang baru. Kejadian pasal 40. Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi juru minuman dan juru roti. Ya. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Ya, membuat kesalahan terhadap Firaun, Raja Mesir. Terus? Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, Ya. kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ya. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, Terus? dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Iya, tempat Yusuf dikurung bersama-sama. Ayat 4. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Terus? Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Beberapa waktu lamanya. Sementara Yusuf berada dalam penjara, masuk pulalah dua orang tahanan lain dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Puji Tuhan. Adapun kedua orang itu ialah kedua pegawai istana Raja Firaun. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh berbuat makar terhadap Firaun. Karena dituduh berbuat makar terhadap Firaun. Puji Tuhan, saudara. Juru apapun kita di tengah ibadah dan pelayanan ini, dengan lain kata, apapun karunia-karunia dan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, jangan sesekali kita memberontak. Jangan sesekali kita mengadakan makar, memberontak di tengah ibadah dan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut. Adapun kedua pegawai istana Raja Firaun itu ialah yang pertama ialah kepala juru minuman raja. Strip yang kedua ialah kepala juru roti raja. Kepala juru roti dalam kurung makanan raja. Amin. Amin. Namun di balik semua peristiwa ini tentu akan mengandung suatu makna yang sangat dalam, sekaligus memberi suatu pengertian yang indah dan manis. Amin. Puji Tuhan. Di balik sengsara akan menyusul kemuliaan yang dari surga. Di situ kita akan menikmati segala keindahan-keindahannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Memang pengalaman kematian ini sangat unik, tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Puji Tuhan. Tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Adapun kepala juru minuman dan kepala juru roti, ini merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dalam korbannya di Golgota. Amin. Amin. Saya sampaikan kembali dengan tandas. Adapun kepala juru minuman itu dan kepala juru roti itu merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dalam korbannya di Golgota. Puji Tuhan. Dalam hal ini Yesus sendiri mengatakannya kepada orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes pasal 6. Amin, saudaraku. Amin. Dalam hal ini Yesus sendiri mengatakannya kepada orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes pasal 6 sebelum ia menggenapi nubuatan dari Kejadian pasal 40 ini, yaitu nubuatan daripada mimpi kepala juru minuman dan mimpi kepala juru roti ini. Jadi sebelum ia menggenapi di atas kayu salib, dia sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Yesus sudah terlebih dahulu mengatakannya kepada orang Yahudi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lanjut, 2 Korintus pasal yang ke-5. Puji Tuhan.
Kita berdoa supaya Tuhan terus bukakan firman-Nya di tengah-tengah penggembalaan kaum muda remaja, yaitu digembalakan oleh studi Yusuf. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya, Pelayanan untuk pendamaian. ya, Dia yang tidak mengenal dosa ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena Ya. kita, ya. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, dalam kurung orang berdosa. Amin, saudaraku. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa, puji Tuhan, telah dibuatnya, itu pribadi Allah, menjadi dosa karena kita, karena orang berdosa, karena kita orang berdosa. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 3. Puji Tuhan. Terus Demikian firman boleh Tuhan. baca ayat 2 dulu. Hidup oleh Roh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Ya. dari hukum dosa dan hukum maut. Singkatnya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dia telah naik, berarti ia telah turun ke dunia orang mati, lembah yang terdalam, untuk membebaskan tawanan. Amin. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, saudaraku, yang hidup dalam Kristus Yesus, mereka dimerdekakan. Siapa yang tinggal di dalam Kristus Yesus atau hidup dalam Kristus Yesus, mereka dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Ya. karena tak berdaya oleh daging, Tidak berdaya terhadap daging. Puji Tuhan. Terus telah dilakukan oleh Allah telah dilakukan oleh Allah. Allah telah melakukan pembebasan terhadap dosa dunia. Terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, puji Tuhan, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus yang serupa dengan daging, Ya. yang dikuasai dosa karena dosa. ya, Yesus turun ke dunia ini harus menjadi sama dengan manusia. Terus Ia telah menjatuhkan hukuman Ya. atas dosa di dalam puji daging. Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ia, dalam kurung Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia, menunjuk Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Berarti, saudaraku, penghukuman atas dosa telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Perhatikan, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan. Berarti penghukuman atas dosa telah ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Di sanalah ia curahkan darahnya, dan ia memberikan tubuhnya atau memecahkan tubuhnya sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Jadi saya ulangi dulu ya. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Berarti penghukuman atas dosa telah ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Singkatnya, di atas kayu salib Yesus mencurahkan darahnya, sama dengan anggur, menuju kepada juru minuman anggur. Kemudian ia memberikan tubuhnya atau memecah-mecahkan segenap hidupnya. Puji Tuhan, itu menuju kepada juru roti, menuju kepada kepala juru roti, sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi darahnya sama dengan anggur, tubuhnya sama dengan roti ataupun makanan.
Haleluya. Jadi penghukuman atas dosa telah ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Singkatnya, di atas kayu salib Ia curahkan darahnya. Di atas kayu salib Ia pecah-pecahkan segenap hidupnya, tubuhnya. Puji Tuhan. Jadi darahnya sama dengan anggur, sama dengan juru minuman. Kemudian dagingnya sama dengan tubuhnya, sama dengan roti atau makanan, sama dengan juru roti, juru makanan. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 6. Sebelum Ia menggenapi nubuatan dari mimpi kedua pegawai istana di dalam penjara, Yesus sudah mengatakannya kepada orang-orang Yahudi. Mari kita segera perhatikan perkara itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Ayat 51 sampai dengan ayat 54. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Roti hidup. Ya, silakan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Terus? Jikalau seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Terus? Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terus? Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka, Ya. dan berkata, Ya. bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Puji Tuhan. Kelima 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 5:4. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ya. ia mempunyai hidup yang kekal, Ya. dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Terus, dan darahku adalah puji benar-benar minuman. Tuhan. Yesus sendiri, puji Tuhan, Yesus sendiri telah mengakui nubuatan dari Nabi Yesaya 53 ayat 3 dan 4, juga menggenapi nubuatan dari mimpi kedua pegawai istana Raja Firaun. Puji Tuhan. Dan berkata kepada orang-orang Yahudi, strip pertama, dagingku adalah benar-benar makanan. Strip yang kedua, darahku adalah benar-benar minuman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, daging Yesus adalah bayangan dari juru roti atau juru makanan. Sedangkan darah Yesus adalah bayangan dari juru minuman. Juru minuman atau anggur. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 1. Jadi itu merupakan bayangan saja ya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Bayangan dari darah Yesus itu bayangan dari juru minuman. Puji Tuhan, sama dengan anggur. Sedangkan daging Yesus merupakan bayangan dari juru roti ataupun makanan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Firaun itu bangsa kafir. Puji Tuhan. Namun malam ini kita boleh menikmati, saudaraku, tubuh dan darah Yesus lewat ibadah pemuda remaja. Walaupun kita adalah bangsa kafir. Amin. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Puji Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, Ya. dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya. baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Ya. Allah. Yang pasti salib Kristus, salib di Golgota adalah ya, ataupun sama dengan tubuh dan darah. Yang pasti salib Kristus maupun salib Golgota yang merupakan tubuh dan darah adalah tubuh dan darah Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan juga merupakan hikmat Allah, yang juga merupakan hikmat Allah. Jadi salib di Golgota, tubuh dan darah Yesus merupakan kekuatan Allah dan juga merupakan hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya.
perlu untuk diketahui. Kekuatan yang dari Allah sifatnya kekal atau bersifat kekal selama-lamanya. Kemudian demikian juga dengan hikmat Allah, sifatnya permanen, bukan semi permanen, tapi sifatnya permanen. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya di sini adalah salib dijual juta itu, saudaraku, mendatangkan hikmat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan hikmat dan mendatangkan kekuatan. Tiada seseorang memperoleh kekuatan apabila salib Kristus asing bagi dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Semakin kita tertindas, kekuatan akan semakin berkembang. Semakin kita tertindas, hikmat Allah pun akan semakin bertambah-tambah. Puji Tuhan. Sebab itu, bagi kita salib dijual juta bukan sesuatu yang asing. Belajar, kita sama-sama belajar, baik saya, baik juga kehidupan muda remaja, anak-anak saya secara rohani, belajar untuk berkorban di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, supaya kita memiliki sesuatu yang sangat indah dan berarti. Itulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga dengan kita, bila kita rela masuk jalan salib, Tuhan ingin memberikan karunia-karunia yang permanen itu. Amin. Amin. Demikian juga dengan kita, bila kita rela masuk jalan salib, Tuhan ingin memberikan karunia-karunia yang permanen itu. Sebagaimana dengan Yusuf memiliki karunia-karunia oleh karena pengalaman salib, oleh karena pengalaman kematian, dan oleh karena karunia-karunia itulah Yusuf jadi kaya dan pada akhirnya menjadi seorang yang terhormat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yusuf dengan sadar sesadar-sadarnya ia telah mengikuti atau menempuh jalur salib. Puji Tuhan, dan itu sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Puji Tuhan, sekalipun ia dilemparkan ke dalam sumur, ia tetap berdiam diri. Dalam kesempatan itu dia menyerahkan jubah yang maha indah itu diambil. Puji Tuhan. Kemudian juga dia juga difitnah oleh istri Potifar, namun ia juga tetap berdiam diri. Puji Tuhan, dia menyerahkan pakaian kebenaran. Pakaian atau kebenaran itu diputar balik, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun dalam hal itu dia tetap berdiam diri. Puji Tuhan. Haleluya. Itu adalah jalan salib yang ditempuh oleh Yusuf. Puji Tuhan. Itu merupakan jalan salib yang ditempuh oleh Yusuf. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terang saja ia memperoleh hikmat dan kekuatan dari Allah. Ia memperoleh hikmat dan kekuatan dari Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan oleh karena hikmat itu, Yusuf jadi kaya dan menjadi seorang yang terhormat kelak. Puji Tuhan. Sedikit sebagai tambahan, konsen kepada tugas kita masing-masing, supaya kita boleh bisa mengerjakan semua pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, jangan bercabang-cabang. Sedikit sebagai tambahan yang harus kita pahami tentang karunia. Dari 9 karunia, tentang 9 karunia itu ditulis dalam 1 Korintus 12 tentunya. Amin. Amin. 1 Korintus 12.
Namun dari 9 karunia itu, puji Tuhan, ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan firman Allah. Ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia, kemudian ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan. Puji Tuhan. Yaitu karunia hikmat, itu menunjuk rasul. Puji Tuhan. Karunia pengetahuan menunjuk guru. Kemudian karunia menimbang roh menunjuk gembala. Puji Tuhan. Jadi karunia hikmat menunjuk rasul. Puji Tuhan. Karunia pengetahuan menunjuk guru. Karunia menimbang roh menunjuk gembala. Ayat yang ke-7 sampai dengan seterusnya. Ya. Di situ ada 9 karunia. Puji Tuhan. Di situ ada 9 karunia. Ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan. Puji Tuhan. Ya, dari ayat 7 sampai seterusnya nanti. 1 karunia hikmat menunjuk rasul. 2 karunia pengetahuan menunjuk guru. 3 karunia menimbang roh menunjuk gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau gereja Tuhan atau pemuda remaja mau memperhatikannya dengan benar, maka kehidupan muda remaja akan bertahan dan kuat terhadap tekanan-tekanan oleh karena beratnya pergumulan yang kita alami di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, kalau kehidupan muda remaja mau memperhatikannya dengan benar, maka gereja Tuhan atau pemuda remaja akan bertahan dan kuat terhadap tekanan-tekanan oleh karena beratnya pergumulan yang kita alami di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, tulis saja, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus dapat menghargai pelayanan guru. Ya, puji Tuhan. Supaya pengetahuan dan pengertian dinyatakan. Amin. Amin. Menghargai pelayanan guru, supaya pengetahuan dan pengertian, pelayanan dengan jabatan guru, supaya pengetahuan dan pengertian dinyatakan. Strip yang kedua, anak-anak Tuhan harus dapat menghargai pelayanan kerasulan, supaya hikmat dinyatakan. Amin. Amin. Supaya hikmat dinyatakan. Kemudian strip yang ketiga, anak-anak Tuhan juga harus mencari kesempatan untuk tergembala dalam satu tempat penggembalaan yang baik dan benar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Supaya kehidupan rohani kita terpelihara, termasuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan di dalam penggembalaan atau di dalam rumah-rumah Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Namun bukan berarti, saudaraku, karunia-karunia yang lain tidak penting. Saya tidak katakan demikian. Yaitu 3 karunia kuasa dan 3 karunia penyembahan. Memang semuanya penting. Namun mengingat begitu beratnya tekanan yang kita alami selama kita mendiami kemah tubuh ini, selama kita tinggal di bumi ini, dibutuhkan karunia hikmat, dibutuhkan yang datangnya apabila kita menghargai pelayanan kerasulan, juga dibutuhkan karunia pengetahuan manakala kita menghargai jabatan rasul, dan juga dibutuhkan menimbang roh manakala kita betul-betul tergembala dalam satu penggembalaan yang baik dan benar. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga semuanya terpelihara, baik karunia-karunia maupun jabatan-jabatan yang dipercayakan dalam penggembalaan di dalam rumah-rumah Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi sangat penting 3 karunia pembukaan firman Allah, mengingat begitu beratnya tekanan karena banyak pergumulan-pergumulan selama kita mendiami kemah tubuh ini, selama kita tinggal di bumi ini.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 5, puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Selama kita di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang Puji ini. Tuhan. Terus? Sebab dengan demikian Ya. kita berpakaian Ya. dan tidak kedapatan telanjang. Terus? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh Ya. oleh beratnya tekanan, Ya. karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Ya. tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Puji Tuhan. Selama kita masih diam di dalam kemah, diam di dalam tubuh ini, yang pasti kita mengeluh karena beratnya tekanan. Karena beratnya tekanan. Dengan demikian kita tidak mungkin dapat menerima kenyataan pahit semacam ini. Dengan demikian kita tidak mungkin dapat menerima kenyataan pahit semacam ini jikalau kita tidak memiliki 3 karunia yang saya sampaikan di muka tadi. Amin, saudaraku. Amin. Itulah 3 karunia pembukaan. Antara lain, 1 hikmat, hasil dari pelayanan dari kerasulan, hasil pelayanan dari kerasulan. 2 pengetahuan, hasil dari pelayanan seorang guru. 3 menimbang roh, hasil dari pemeliharaan dari seorang gembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita harus menghargainya dengan baik. Kita harus menghargainya dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, Ya. bukan karena melihat. Ya. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam tekanan yang berat, di dalam tekanan yang berat, Rasul Paulus dapat bertahan. Di sini kita melihat, di dalam tekanan yang berat, Rasul Paulus dapat bertahan. Sebab dalam pengakuannya itu ia berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi hati kami tabah. Lihat, sekali lagi saya sampaikan dengan baik. Di dalam tekanan yang berat, Rasul Paulus dapat bertahan. Sebab dalam pengakuannya itu ia berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Di atas tadi ia telah mengatakannya. Ulangi dulu baca ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan ya, tadi salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, bukan? Amin. Puji Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8, di dalam tekanan yang berat, Rasul Paulus mengaku di dalam tekanan yang berat, Rasul Paulus dapat bertahan. Sebab dalam pengakuannya itu ia berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Puji Tuhan. Tetapi hati kami tabah. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat tabah manakala mendapat tekanan oleh karena beratnya pergumulan selama hidup di atas muka bumi ini, selama mendiami kemah tubuh ini. Amin, saudaraku. Namun untuk menjadi orang yang percaya dan menjadi orang yang tabah,
dibutuhkan karunia hikmat, pengetahuan, serta dapat menimbang roh. Amin, saudaraku. Amin. Namun untuk menjadi orang yang percaya dan menjadi orang yang tabah, tentunya dibutuhkan karunia pengetahuan, karunia hikmat, serta karunia dapat menimbang roh. Puji Tuhan. Dapat menimbang roh atau dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Puji Tuhan. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Ya. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu semua harus menghadap tahta penghakiman Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi singkatnya, setiap orang akan menghadapi tahta penghakiman, dan dia akan dihakimi pada hari Tuhan sesuai dengan perbuatannya. Amin, saudaraku. Amin. Maka saudaraku, untuk mempersiapkan diri di dalam hal menghadapi tahta penghakiman, jelas dibutuhkan karunia hikmat, hasil pelayanan dari kerasulan, dibutuhkan juga pengetahuan yang benar tentang anak Allah, hasil pelayanan dari jabatan guru, kemudian dibutuhkan karunia menimbang roh, hasil manakala kita menghargai penggembalaan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi untuk mempersiapkan diri manakala kita harus menghadapi hari Tuhan, menghadapi tata penghakiman, maka dibutuhkan 3 karunia ini. Dan itu sangat penting sekali. Tiadalah mungkin kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat kalau kita tidak menghargai, kalau kita tidak memiliki karunia menimbang roh. Amin, saudaraku. Amin. Hargailah jabatan gembala. Puji Tuhan. Demi masa depan yang indah. Nah, kita kembali membaca Kejadian 40. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 40 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kita membaca Kejadian 40 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, Ya. baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahanan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, Ya. segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Terus. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun Ya. yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Ya. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?" Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Tuhan sanggup membukakan firman Tuhan terus. "Ceritakanlah kiranya mimpimu itu Ya. kepadaku." Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat pada suatu kali bermimpilah kepala juru minuman dan kepala juru roti dengan bersamaan, ya, pada malam yang sama. Puji Tuhan. Namun mereka tidak memahami arti mimpi masing-masing yang sebenarnya mengandung arti rohani. Amin, saudaraku. Amin. Akibatnya, saudaraku, kedua-duanya bersusah hati. Kedua-duanya bersusah hati. Hal itu terpancar sebab kedua-duanya bermuka muram. Puji Tuhan, apa yang ada di dalam hati itu terpancar pada raut wajah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita tentu sangat membutuhkan pembukaan firman Tuhan, sebab
apabila terjadi pembukaan firman Tuhan, maka segala pintu yang tertutup akan terbuka. Dengan lain kata, segala persoalan selesai, masalah selesai. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi berbeda dengan orang yang mengalami pergumulan tanpa penyelesaian masalah, tanpa solusi, mengalami pergumulan tanpa solusi, mengalami pergumulan yang berat tanpa solusi, tanpa ada jalan keluar. Ini yang membuat orang susah hati dan bermuka muram. Susah hati dan bermuka muram, lahir batin menderita. Puji Tuhan, susah hati, muka muram, lahir batin mengalami kesusahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi perhatikanlah kembali ayat 8, baca bagian B saja. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Ya. bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Allah dapat menerangkan arti mimpi. Terus Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. perhatikan. Tetapi Yusuf berkata kepada kedua-duanya, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Artinya Tuhan sanggup membukakan rahasia firman, sanggup menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan-persoalan yang sangat menghimpit sekalipun. Sebab itu Yusuf kembali berkata kepada kedua pegawai Raja Firaun, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Selanjutnya ia berkata kepada kedua pegawai itu, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian Yusuf memberi suatu harapan. Yusuf memberi suatu harapan lewat pengertian dan hikmat Allah yang dia miliki. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jelas bahwa kita sangat membutuhkan pembukaan firman Allah. Puji Tuhan. Dengan demikian Yusuf memberi suatu harapan lewat pengertian dan hikmat Allah yang dia miliki. Berarti kita sangat membutuhkan pembukaan firman Allah. Puji Tuhan, bantu doa ya, supaya Tuhan terus kita boleh menikmati pembukaan firman dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan secara khusus kaum muda remaja. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Allah dapat menerangkan arti mimpi. Puji Tuhan. Mari kita melihat Yeremia. Allah dapat menerangkan arti mimpi. Yeremia 23 ayat 28. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi yang beroleh mimpi, Ya. biarlah menceritakan mimpinya itu. Ya. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Terus? Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Perhatikan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firman Tuhan, biarlah menceritakan firman Tuhan itu dengan benar. Artinya pembukaan firman Allah akan menjelaskan segala sesuatu dengan benar. Artinya pembukaan firman Allah akan menjelaskan segala sesuatu dengan benar. Yesus sendiri akan menggenapinya sesuai dengan pernyataan Yusuf. Bukankah tadi Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi dalam Kejadian 40 ayat 8 tadi? Amin, saudaraku. Amin. Yesus sendiri yang akan menggenapinya sesuai dengan pernyataan Yusuf dalam Kejadian 40 ayat 8. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Puji Tuhan. Berarti Yesus sendiri yang akan menggenapi supaya terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yohanes 10 ayat 9.
Yohanes pasal 10 ayat 9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Baca. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, Ya. ia akan selamat. Ya. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Yesus berkata, akulah pintu. Puji Tuhan. Yesus berkata, akulah pintu. Puji Tuhan. Artinya, Yesus berkuasa menyingkapkan segala rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Yesus berkuasa menyingkapkan segala rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Yesus adalah pintu. Amin, saudaraku. Yesus adalah pintu. Puji Tuhan. Berarti Yesus sanggup menunjukkan bahwa Yesus sanggup menyingkapkan segala, Yesus sanggup mengadakan pembukaan firman lewat hamba-hamba yang dipercayakan oleh Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Lihat, jikalau terjadi pembukaan firman, kita akan dibawa masuk lebih dalam. Kita akan dibawa masuk lebih dalam. Bahkan sampai kita berada di dalam suasana kerajaan surga. Pada saat kita berada dalam suasana surga, disitulah kita melihat keindahan-keindahan yang ada di dalam kerajaan surga. Disitulah kita bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Kalau terjadi pembukaan firman, kita akan dibawa masuk lebih dalam sampai kita berada dalam suasana kerajaan surga. Dan ketika kita berada di dalam suasana surga, kita akan melihat keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, dan tentu akan melihat kemuliaan Allah yang begitu heran. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pembukaan firman Tuhan memberi jaminan keselamatan. Coba baca ayat 9. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, akan dibawa masuk lebih dalam sampai kita berada dalam suasana kerajaan surga untuk melihat betapa mulianya Tuhan, melihat betapa indahnya suasana surga. Puji Tuhan. Beda dengan suasana di bumi. Berapa banyak harta yang dia punyai, berapa tinggi jabatan, berapa besar kekuasaan seseorang di atas muka bumi ini, keindahannya tidak akan melebihi keindahan dari suasana surga. Habis segala sesuatunya, habislah keindahannya. Yang ada ini sama seperti rumput. Tapi apabila rumput kering, maka bunga pun pasti gugur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ulangi terus. Barang siapa masuk? Barang siapa masuk melalui aku, ya. ia akan ia akan selamat. Puji Tuhan. Yang pasti pembukaan firman Allah selain menyelesaikan masalah, puji Tuhan, selain menyelesaikan masalah, segala pintu yang tertutup terbuka, masalah diselesaikan, juga memberi jaminan keselamatan. Juga memberi jaminan keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memberi jaminan keselamatan. Yang ada ini, perkara lahiriah, kedudukan, bahkan jabatan yang tinggi, tidak memberi jaminan keselamatan. Harta, kekayaan, uang yang banyak tidak memberi jaminan keselamatan. Maka kita mengambil kesimpulan, pembukaan firman melebihi segala-galanya. Bukankah tadi di atas tadi saya sudah sampaikan bahwa oleh karena hikmat nanti Yusuf menjadi orang yang kaya dan yang terhormat.
Amin. Amin. Jadi pembukaan firman melebihi dari segala-galanya. Sementara kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, uang yang banyak tidak memberi keselamatan jiwa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lihat, selanjutnya kita akan melihat pembukaan firman. Baca kembali ayat 9. Akulah pintu, Ya. barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, Ya. dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Puji Tuhan. Lihat ciri-ciri kehidupan yang diselamatkan. Ciri-ciri kehidupan yang diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar. Ciri-ciri kehidupan yang diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai sejauh itu Tuhan membawa kehidupan muda remaja. Sampai sejauh itu Tuhan membawa kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu ia akan masuk dan keluar. Ia akan masuk dan keluar. Puji Tuhan. Masuk. Step pertama, kata masuk menunjuk, ya, masuk berarti ada di dalam. Masuk berarti ada di dalam. Puji Tuhan. Berarti hanyut dan tenggelam dalam doa penyembahan. Berarti hanyut dan tenggelam dalam doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ibadah ini kita harus hargai. Biarlah kiranya ibadah ini membawa kita sampai kepada puncak ibadah. Berarti masuk lebih dalam, berada dalam doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari, Wahyu pasal yang ketiga. Puncak ibadah adalah doa penyembahan, ya. Puji Tuhan. Berikan dirimu dipimpin dalam setiap ibadah-ibadah ini untuk nanti dipimpin sampai kepada penyembahan yang benar. Itu puncak ibadah. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3-4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Materai yang ke-7. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, Ya. dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Ini Sebuah malaikat tempat. lain, malaikat yang kuat, tidak lain tidak bukan, itu jelas pribadi Yesus. Kalau kita lihat tabiatnya, kalau kita lihat pekerjaannya, puji Tuhan. Terus, Dan ia pergi berdiri dekat mezbah, Ya. dengan sebuah kerupaan emas. ya, Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. banyak kemenyan menjadi menjadi misbah dupa besar, penyembahan besar. Terus, untuk dipersembahkannya Nah. bersama-sama dengan doa semua orang kudus. dialah yang memimpin penyembahan itu, memimpin penyembahan dari orang kudus. Terus, Di atas mezbah emas di hadapan puji takhta itu. Tuhan, biarlah ibadah ini terus dipimpin kepada penyembahan yang benar. Terus, Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Iya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Puji Allah. Tuhan. Lihatlah, di sini kita temukan pribadi Yesus sebagai imam besar. Dialah malaikat yang kuat dan juga imam besar yang memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk lanjut dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, hanyut dan tenggelam dalam doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mempunyai seorang imam besar yang senantiasa mengadakan pendamaian terhadap dosa kita, dan juga dia telah mendoakan kita dalam segala ratap, tangis dan keluhan-keluhan. Puji Tuhan. Tetapi oleh karena kesalehannya, doa-doanya didengarkan oleh Bapa. Ketika dia mendoakan Simon Petrus, maka pada saat dia menghadapi ujian, pada saat iblis menuntut Simon Petrus untuk menampi dia sebagai gandum,
Maka Simon Petrus tertolong. Yesus sendiri yang berkata, supaya imanmu jangan gugur. Dia adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Dan dia juga seorang imam besar yang memimpin penyembahan kita untuk terus dibawa masuk dalam hadiratnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, biarlah kiranya kita selalu menghargai ibadah-ibadah, menghormati kemurahan Tuhan. Mengapa? Karena ibadah ini akan memimpin kita sampai kepada penyembahan yang benar. Ibadah ini akan membawa kita sampai kepada puncak ibadah, doa penyembahan. Puji Tuhan. Saudara, orang yang tidak mengerti, menjalankan ibadah tanpa pengertian, menjalankan ibadah tanpa hikmat, menjalankan ibadah tanpa menimbang roh, adalah suatu kesia-siaan. Dia tidak akan tahu apa yang dia perbuatnya di tengah ibadah dan pelayanan ini. Dia tidak akan tahu apa yang dia kerjakan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Jadilah Yusuf menghargai hikmat karunia-karunia yang bersifat permanen, bukan semi-permanen. Semi-permanen itu sewaktu-waktu bisa dibongkar. Lagi mood, ada keinginan, dia kerjakan. Tidak ada keinginan, dia lupakan ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tentang masuk. Puji Tuhan. Yesus, dia imam besar yang sudah memimpin penyembahan kita untuk dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, hanyut dan tenggelam dalam doa penyembahan. Amin. Kemudian keluar. Puji Tuhan. Keluar. Puji Tuhan. Tadi di dalam, sekarang keluar. Puji Tuhan. Lah, saudaraku, tidak susah untuk mengerti tentang perkara keluar ini. Kalau tadi kita di dalam, namun akhirnya juga diizinkan Tuhan keluar, bukan berarti terhilang. Keluar di sini pengertiannya bukan terhilang, tetapi keluar di sini menjadi suatu kesaksian yang heran. Amin, saudaraku. Keluar di sini bukan berarti terhilang, tetapi menjadi suatu kesaksian yang heran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita berada dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, pada saat kita di luar, keluar, menjadi satu kesaksian yang heran. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh mata Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah kaki dia emas. Itulah kesaksian yang heran, menjadi terang dunia dimanapun kita diutus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, jadilah terang dunia, jadilah kesaksian, jadilah ketujuh mata Allah, jadilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Itulah yang dimaksud, itulah arti dari keluar. Itulah arti keluar. Puji Tuhan. Tapi tidak salah kita baca ayatnya. Wahyu 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Puji Tuhan, bukankah kita dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu? Puji Tuhan, ini suatu daya dan bobot yang begitu besar. Puji Tuhan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita. Amin. Amin. Terus, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Kemudian 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Puji Tuhan. Namun
Lebih terang lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta Ya. dan keempat makhluk itu, Ya. dan di tengah-tengah tua-tua itu Iya. berdiri seekor anak domba Ya. seperti telah disembelih, Seperti telah disembelih. Terus bertanduk 7 Ya. dan bermata 7. bermata 7. Terus Itulah ketujuh roh Allah yang diutus Iya. ke seluruh bumi. bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jelas ini menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang diutus menjadi terang, menjadi kaki dian emas, menjadi kesaksian yang besar atau kesaksian yang heran. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi keluar itu pengutusan. Amin, saudaraku. Amin. Keluar itu berbicara tentang pengutusan. Dan di tengah-tengah pengutusan itu menjadi kesaksian yang besar, menjadi kaki dian yang besar, menjadi terang dunia ini. Itu keluar. Berbicara tentang keluar berarti berbicara tentang pengutusan, menjadi terang di tengah-tengah pengutusan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lanjut Yohanes pasal 10. Puji Tuhan. Nah, Yesus telah menggenapi pembukaan firman. Sebab Yesus telah menggenapi perkataan daripada Yusuf kepada kedua pegawai Raja Firaun, juru minuman dan juru roti. Amin, saudaraku. Amin. Sebab Allah sendiri yang menerangkan arti segala sesuatu. Puji Tuhan, Yesus sendiri yang menggenapinya. Tetapi di sisi lain, hamba Tuhan juga yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan di tengah ibadah pelayanan juga harus memahami. Puji Tuhan, harus memahami apa yang dimaksud memahami. Wahyu Yohanes 10 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Puji Tuhan. Jadi saudara, seorang gembala juga harus masuk melalui pintu. Artinya seorang gembala juga harus memiliki karunia hikmat, pengertian, dan dapat membedakan, dapat memiliki karunia menimbang roh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi seorang gembala sidang harus memiliki pembukaan firman Tuhan. Itulah roh hikmat, roh menimbang, dan juga pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Puji Tuhan. Alangkah malangnya manakala seorang gembala tidak punya pembukaan firman Tuhan, maka yang dirugikan di sini adalah domba-domba yang dilayani. Sebaliknya domba-domba sangat diuntungkan kalau seorang gembala betul-betul masuk melalui pintu. Dengan kata lain, memiliki pembukaan firman, roh hikmat dan wahyu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat, haleluya, doakan terus supaya Tuhan nyatakan karunia hikmat, pengetahuan, dan menimbang roh. Itulah pembukaan firman. Puji Tuhan. Lihat ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing Ya. menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ya, menuntunnya keluar terus. Jika semua dombanya telah Ya. dibawanya keluar, Ya. ia berjalan di depan mereka, Ya. dan domba-domba itu mengikuti dia, Ya. karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Lihat, saudaraku, di sini dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ulangi dulu ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, Untuk dia penjaga membuka pintu terus. dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Untuk dia penjaga membuka pintu. Puji Tuhan,
kemudian dan domba-domba mendengarkan suaranya, mendengarkan pembukaan firman Allah dari seorang gembala sidang. Sesudah itu terus, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, iya, dan menuntunnya keluar. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya gembala ini memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Puji Tuhan, berarti dikenal oleh Tuhan, oleh pembukaan firman Tuhan, membawa kita sampai dikenal oleh Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, juga menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Menuntunnya keluar. Puji Tuhan. Untuk apa di luar? Untuk apa keluar? Puji Tuhan. Baca ayat 14 dan 16. Akulah gembala yang baik, Iya. dan aku mengenal domba-dombaku, dan Iya. domba-dombaku mengenal aku. Mengenal dan dikenal. Puji Tuhan. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain Puji Tuhan. yang bukan dari kandang ini. Dia, Domba-domba itu harus kutuntun juga, ya, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan Iya. dengan satu gembala. puji Tuhan, lihat domba-domba yang dituntun keluar. Tujuannya adalah untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dengan kata lain, terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Bangsa kafir, puji Tuhan, bangsa kafir bersatu dengan bangsa Israel. Terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, pengajaran mempelai yang sudah kita terima ini akan menuntun kita keluar, supaya kita menyatu dengan kawanan domba yang lain, sampai memuncak Israel dan kafir menjadi satu kawanan. Puji Tuhan, menjadi satu kawanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat, saya tambahkan satu ayat lagi. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, puji Lalu- Tuhan. Terus Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang Ya, besar lagi ya. tinggi, sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Terus dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, ya, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. puji Tuhan, jelas mempelai Tuhan menjadi terang yang besar. Ayat 9 dan 10. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Pelita tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dian, bagaikan kota di atas gunung. Berarti jelas mempelai Tuhan menjadi satu kesaksian yang besar, menjadi terang yang ajaib. Amin, saudaraku. Amin. Itu saat di luar. Tadi saya lupa langsung membawa ke ayat ini. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Iya. dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, Iya. bagaikan permata yaspis, Iya. jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Terang yang ajaib itu sama seperti permata yang paling indah. Itulah permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal berarti transparan. Puji Tuhan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Berarti luar dalam sama. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itulah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Sehingga pada saat di luar, inilah yang disebut, pada saat keluar, inilah yang disebut terang yang ajaib. Amin. Amin. Inilah yang disebut terang yang ajaib. Pada saat keluar, itulah yang disebut terang yang ajaib. Menjadi suatu kesaksian yang ajaib. Puji Tuhan. Sampai akhirnya kita boleh menyatu dengan, akhirnya bangsa kafir menyatu dengan bangsa Israel, menjadi satu kawanan dalam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, dalam pesta nikah anak domba, menjadi satu kawanan dalam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan,
titik akhir dari perjalanan rohani kita. Kita dituntun sampai kepada penggembalaan yang sempurna. Itulah pesta nikah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kafir Israel menyatu, pesta nikah anak domba, Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Jadi saudara, malam ini kita sudah melihat penampilan pribadi Yesus Kristus. Dialah mempelai laki-laki surga lewat kisah daripada Yusuf yang berada di dalam penjara. Puji Tuhan. Namun itu adalah jalan salib, sehingga dengan demikian ia memiliki hikmat Allah dan kekuatan Allah. Puji Tuhan. Hikmat itu merupakan karunia dari Allah yang bersifat permanen, bukan semi permanen. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga nanti Yusuf menjadi pribadi yang kaya dan yang terhormat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biar bagaimanapun seseorang memiliki titel atau ijazah yang tinggi, ia tidak akan bisa terhormat dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi di sini kita melihat Yusuf ini suatu kehidupan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, Yusuf harus menempuh jalan salib. Itu sebabnya dia rela masuk dalam penjara liang tutupan. Itulah pengalaman kematian, lembah yang terdalam. Tetapi kita melihat di dalam penjara atau di dalam pengalaman kematian, begitu luar biasa hikmat yang tak terselami terjadi. Banyak perkara yang luar biasa. Yang pasti yang pertama, kepada dia dipercayakan untuk mengurus semua tawanan, dan dia berhasil, sukses. Dan yang kedua, dia memberi suatu harapan lewat pengertian. Itulah pembukaan firman kepada dua pegawai yang bermimpi dalam satu malam, namun mereka tidak mengerti mimpinya. Itu yang membuat mereka menjadi resah, lahir batin, mengalami kesusahan. Puji Tuhan. Tetapi malam ini sungguh heran Tuhan kita sangat memperhatikan kehidupan muda remaja. Sekalipun kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukanlah keturunan bangsawan, kita ini bukan keturunan pejabat. Mayoritas di antara kita bukan keturunan pejabat. Kita ini singkatnya adalah orang yang papah, tersingkirkan di bumi ini. Tetapi orang yang tidak diperhitungkan sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Karena kita membutuhkan karunia hikmat pengertian dan menimbang roh. Hargailah pelayanan kerasulan supaya kita memperoleh hikmat. Hargailah pelayanan jabatan guru supaya kita memperoleh pengetahuan. Hargailah penggembalaan ini supaya segala sesuatunya terpelihara dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.